يا حبيبنا النبي شهد الله كل حاجة قضي يا الله يا حبيبنا النبي شهد الله كل حاجة قضي يا الله يا حبيبنا النبي شهد الله كل Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Fa inna insyaallah ba'asuli kitab Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari wa nafa'na bihi wa ulumihi biddarain amin ya rabbal alamin. Li kitabi al-hikam insyaallah. Mudah-mudahan melewati saluran Syekh Abdul Qadir Syekh Ibnu Athaillah kita mendapatkan berkah dunia dan akhirat, bertambah ma'rifah kita dan kesibukan kita untuk musyahadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Qala mu'allif rahimahullah. Auradaka 'alaikal warida liyukhrijaka min sizni wujudika ila qada'i syuhudika. Aurada 'alaikal warida. Ilham yang datang kepada dirimu itu, ilham apa saja, apakah karena melihat manusia, apakah melihat alam semesta, melihat di sekeliling kita, atau terkejut oleh sesuatu, atau melihat musibah, atau merasakan musibah, hentakan apa, ataukah yang di dalam mimpi kita. Hakikatnya semua itu adalah ilham dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Liyukrijaka, untuk mengeluarkanmu min sizni wujudika, dari penjara tubuhmu. Masya Allah, tubuh kita ini penjara aja sih Din. Oh, penjara tubuh kayak apa tuh? Ila qada'i syuhudika, dalam lintas relung suhudmu kepada Allah sang pencipta terhadap dirimu. Subhanallah, kayak apa tuh? Jadi Jasidin, ilham itu selalu datang kepadamu. Pertama, minggu-minggu kemarin menjadikan kita supaya dekat kepada Allah, satu. Batu kalam yang kedua, beliau mengatakan lagi untuk supaya liatas limaka, menyelamatkan engkau dari cengkraman dunia. Ketiga ini pulang nah, supaya melepaskan kamu dari penjara tubuhmu untuk mencapai musyahadahmu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Musyahadah itu maksudnya menyaksikan, banyaknya menyaksikan kebesaran dan keindahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, tubuh kita ini penjara. Selama penjara ini masih ada meliputi kita, maka kita akan tidak pernah tuntas menyaksikan kebesaran dan keindahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kayak apa Bib? Ngalihnya Bib, susah Bib lah. Penjara. Bon. Tubuh kita. Ini penjara. Kayak Pak. Nah, tubuh kita ini kan ada johir, ada batin. Johir, tubuh kita ini memiliki kebutuhan, memiliki keperluan. Ingin piknik, ingin bersenang-senang, ingin apa lagi? Ingin apa lagi Pak Jahan? Ingin diberikan makanan asupan, makanan yang baik. Ingin apa lagi? Macam-macam ingin perempuan, apa lagi? Maka buka semuanya anunya lah. Apa nih Habib? Tempatnya. Kayak apa maksud sini lah kita pelajari, kita pahami, enggak sedikit demi sedikit. Lil makna ai sifatikal qaimati bika almani'ah laka min suhudu maulaka.
min syuhudi maulaka kasijnil mani lil masjun minal kuruz ila qada'i syuhudika. Yang dimaksud adalah sifatukal qaimah, yaitu sifat-sifat yang berdiri pada dirimu itu menghalangi pandanganmu terhadap Tuhanmu. Kenapa? Karena engkau melihat dirimu. Apa yang kita lihat pada diri ini, kita merasa kuat, kita merasa mampu, kita merasa hebat, kita merasa pintar, kita merasa bisa menyelesaikan banyak hal. Bahkan kita berkata kepada anak kita, kalau apa-apa panggil ayahmu. Bahkan kita mungkin berkata kepada orang lain, kalau ada apa-apa telepon saya. Saking merasa kita hebat dan mampunya. Mentang-mentang kita ahli handphone, kalau ada kerusakan handphone, siap saya dipanggil. Bahkan pakai iklan kita, ya kah? Kalau ada kerusakan kerusakan listrik, panggil nomor 0813 5155 1677 misalnya. Misalnya. Salah lah itu, bukan salah, itu hakikat batinnya yang kita bicarakan ya, bukan jahirnya, bukan, tapi hakikat batin. Kita melihat diri kita. Tengok kita. Allahu Akbar, kita sembahyang. Tengok, coba kita tengok, kita sembahyang salat. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Selesai kita, alhamdulillah aku bisa sembahyang. Aku bisa sembahyang. Padahal aku bisa sembahyang itu tidak lain adalah anugerah Allah Subhanahu wa taala. So masih ada peran kita. Bukan semata-mata peran dari Allah Subhanahu wa taala. Ya kelak, biblah. Merasa hebat kalau kita itu. Itulah yang menghalangi dirimu untuk melihat kehebatan Allah yang maha dahsyat terhadap kehidupan ini. Kedahsyatan Allah itu dapat dilihat bukan hanya pada dirimu, pada seekor nyamuk yang terbang di hadapanmu, dia sudah hebat. Suatu saat pasti Anda akan berkata, apa? Tidak bisa tidur aku karena banyaknya nyamuk. Itu berarti sebenarnya pengakuan kalah kita hanya oleh seekor atau dua ekornya nyamuk, belum lagi dikeroyoknya. Ya kelak, makanya mau pakai bunyi nyaring tuh nih. Pernah lah kayak itu kita rasakan. Kita merasa kalah oleh mereka. Mulai musim hujan turun sedikit, mulai bari-bari datang. Bila kita nyalakan lampu, bari-bari ngerumbuk di anu kan, dia apa? Di lampu. Ya Allah, akhirnya kita mati lampu semuaan. Padahal mati lampu semuaan. Hilangannya, nyalakan lagi, datanganmu lagi. Wah, sampai bosan kita akhirnya mati ya lampu semuaan. Tidur kita. Kita merasa kalah saat itu. Bukankah itu ilham kepada kita bahwa di balik semua ini ada zat yang maha agung, yang maha kuasa mencengkeram diri kita. Tapi karena kita merasa diri kita ada pada saat itu, ada dalam makna memiliki kekuatan, memiliki kemampuan, kekuatan yang ada terasa milik kita, ilmu yang ada ini merasa milik kita, maka saat itulah kita terpenjara oleh tubuh kita sendiri sehingga kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Saat yang lain hendak ke Martapura, mampu aja aku berkendaraan ke Martapura. Karena merasa mampu berkendaraan dengan Allah, terbayang di pikiran kita, di hayal kita, kita mampu ke Martapura, kita mampu ke Barabai, kita mampu ke Palangkaraya. Sudah biasa aja aku ke Palangkaraya, sudah biasa aja aku ke Kaltim hari-hari sebelum. Terbayang kita. Di situ ada peran siapa? Peran kita atau peran Allah? Peran kita. Tubuh itulah yang menghalangi kita untuk ingat kepada Allah, bahwa yang memberi keselamatan dan yang menyampaikan kita ke Kaltim itu bukan kita sebenarnya, tetapi Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dimaksud dengan penjara